Dan kemudian gini, Cina itu punya prinsip begini, untuk apa kalian bikin pesawat terbang, pesawat tempur? Bikin itu misil, rudal banyak-banyak, itu mereka negara-negara tetangga itu kelimpungan. Itu pendapat dari Cina dan itu diadopsi oleh Iran. Mereka bangun betul itu yang namanya rudal segala macam, drone, ya, bukan pesawat tempur yang mahal gitu. Jadi Cina ini memberikan ide-ide kepada Iran dan Iran itu pasti berterima kasih kepada Cina dengan ide-ide itu ya. Jadi kalau menurut saya bahwa mereka tidak ikut terjun perang langsung mendukung, tetapi ide-ide dan gagasan-gagasannya diadopsi oleh Iran. Dan karena mereka terbuka menerima masukan-masukan, tidak seperti Trump sudah merasa kuat tidak menerima masukan. Nah ini yang membuat Iran itu solid dalam membangun kekuatan militer dan kekuatan politik, termasuk kekuatan rakyatnya, gitu loh. Oke, posisi Indonesia sendiri, Pak Zulfan, diplomasi seperti apa yang harus dilakukan Indonesia itu ya di PBB menyikapi ancaman serangan sepihak terhadap infrastruktur sipil, dalam hal ini pembangkit listrik, masih mungkin nggak kira-kira? Ya, saya kira sekarang begini kan, Indonesia ini kan posisinya tadi Pak Prabowo sudah mengambil posisi kan gabung ke BOP. Dan itu adalah programnya Pak Trump. Tapi tidak usah kecil hati bahwa Iran itu tidak pernah mempersoalkan kita masuk di BOP. Karena Iran selalu melihat bahwa memang ada peluang-peluang sekecil apapun untuk mempengaruhi negara-negara lain itu dalam rangka menyelesaikan masalah Palestina. Kan kondisi ini kan berubah. Trump tidak selalu menjadi pemimpin Amerika, pemimpin dunia. Jadi situasi berubah. Dan saya sedih juga kalau dalam negeri banyak orang mengecam Prabowo karena BOP ya. Karena saya melihat ini jangan membuat Indonesia tidak berperan di dalam menyelesaikan ini. Kita harus berperan, tetap optimis bahwa kita bisa. Tapi jalan masuknya itu kan harus tahu, bisa lewat Cina, lewat bisa Rusia, lewat Brazil, lewat negara-negara lain. Toh kita juga ada di dalam negara BRIC, lewat India, bersama-sama ingin membangun, menyelesaikan persoalan ini, termasuk gabung mengajak komunikasi negara-negara NATO. Jangan pasif kita ini, kita harus aktif mengambil peran dalam hal ini. Baik. Mbak Dina, jadi posisi politik bebas aktif Indonesia ini harus bisa dikuatkan kembali dalam bersuara di forum internasional seperti PBB dan NATO misalnya? Bebas aktif itu kan menghendaki pelibatan berbagai macam track ya, multi track diplomasi. Diplomasi yang tidak hanya dilakukan oleh kepala negara, tapi juga dilakukan oleh segenap birokrasi, segenap unsur masyarakat sipil, termasuk juga pihak-pihak yang selama ini mengusung values, prinsip. Karena dengan bebas aktif, kita sebenarnya mengedepankan seperti Iran ya, sesuatu yang sifatnya prinsipil, sesuatu yang sifatnya bukan oportunis, bukan sekedar mencari kenikmatan sekejap gitu ya, tetapi bergerak secara perlahan membangun jembatan di berbagai macam tempat supaya kalaupun ada hal-hal yang unexpected, tidak terduga, itu kita udah punya infrastrukturnya. Nah sekarang itu yang nggak ada. Karena segala sesuatu bergantung pada arahan satu pihak saja, hanya pada diplomasi oleh kepala negara. Ini yang menurut saya membuat bebas aktif kita itu sebenarnya lumpuh. Karena semua perspektif itu dilihatnya hanya lewat kacamata presiden. Kalau nggak lewat presiden, kita dibilangnya oposisi gitu kan. Sebenarnya kan problemnya semua orang, nggak ada yang ingin Indonesia itu jatuh atau mengalami kesulitan yang berkepanjangan kan. Makanya semua orang bersuara, coba dicoba ini, coba dicoba itu kan, prinsipnya gitu ya. Tetapi saya sampai sekarang masih memperhatikan sulit sekali kita itu menyampaikan sesuatu yang bisa membuat kita berpikir lebih dari satu dimensi. BOP itu hanya satu dimensi. Kalau kita fokus semua resources kita hanya ke sana doang, ya gimana
urusan diplomasi itu kan multidimensional sekali dan banyak sekali stakeholder yang harus di-engage setiap menit, setiap waktu. Gitu. Jadi nggak mungkin kita hanya menunggu instruksi hanya dari satu tempat gitu, satu posisi. Menurut saya bebas aktif itu harus dikembalikan kepada harkat martabatnya, semua pihak harus dilibatkan. Ya, Pak Zulfan, jadi posisi politik bebas aktif Indonesia, kalau kata Mbak Dina tadi bisa dikatakan dalam tanda kutip benar-benar lumpuh, atau menurut Anda masih ada harapan? Iya, karena kita tidak menggunakan banyak peluang. Kadang-kadang kita hanya menggunakan satu peluang. Kan tadi kan Mbak Dina mengatakan, banyak sekali institusi-institusi, ada OKI, ada NATO, ada BRIC, ada macam-macam di dunia ini, lembaga-lembaga yang kita bisa terlibat. Kita bangun itu, kita komunikasikan ide-ide itu. Dan kita ada ASEAN, kita begitu kuat, bicara atas nama ASEAN misalnya, berdialog dengan negara-negara lain. Betul, BOP itu hanya sebagian kecil itu. Bahkan itu kan hanya ide Trump, bukan lembaga resmi internasional. Jadi kita jangan kaku gitu, jangan tunduk. Jangan seolah-olah kalau bergerak tidak enak sama Trump. Ada urusan apa? Kita harus berpikir yang penting paling utama negara kita ini bagaimana situasinya. Dan apa peran kita di dalam dunia internasional. Kita merindukan itu sebenarnya. Nah, orang banyak mengecam, dianggap Menlu kita kurang berbobot di dalam masalah diplomasi. Bobot itu kan harus dilihat dari segi kerjanya itu apa. Ini terus terang ya, Pak Prabowo pernah ngomong sama saya. Dia bilang orang nggak tahu kerjanya si Sugiono itu berat sekali. Saya hanya tanda tangan, tapi dia semua yang kerja. Nah, tapi tanpa dukungan yang lebih besar dari birokrasi, dari intelektual, dari pemikir-pemikir kita, yang semuanya harusnya dalam situasi ini diajak untuk bicara bagaimana ini mengembangkan ini. Betul kata Mbak Dina, jangan dari one man policy, ini bahaya kita gitu. Oke, Mbak Dina, terakhir ya, kita baru saja ya merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetapi kondisi global saat ini semakin tidak menentu begitu, yang berdampak kemana-mana terhadap juga harga minyak, berimbas pada harga BBM dan juga subsidi di tanah air. Seperti apa kemudian kita harus siap menghadapi ketidakpastian ini, Mbak Dina? Pertama, kalau mengurai satu kekusutan, tentu kita harus fokus pada beberapa titik yang menurut kita sangat urgent untuk diselesaikan. Satu itu terkait harga energi. Harga energi sejauh ini kita punya asumsi yang terlalu rendah soal harga energi di APBN kita. Menurut saya pertama aksinya tentu harus dikoreksi supaya pengeluaran APBN yang lain itu bisa juga dilakukan penyesuaian. Tanpa itu kita bicara soal ruang fiskal yang sebenarnya nggak ada gitu kan. Untuk berbagai program yang kita tahu sebenarnya memang harus dilakukan penyesuaian. Yang kedua, kita juga harus mulai memberikan satu perhatian yang lebih pada isu penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Karena kalau energi itu naik, inflasi naik otomatis, tetapi lapangan kerja itu nggak ada insentif dari pemerintah untuk tercipta, baik itu di sektor yang sifatnya UMKM maupun yang sifatnya menengah dan besar, itu mau nggak mau tetap nggak ada perkembangan. Risiko terbesarnya ada stagflasi, kita stagnan pertumbuhan ekonominya karena unemployment atau pengangguran tinggi dan orang menahan daya belinya karena ketidakpastian. Sementara di sisi lain harga minyak masih tetap di luar kendali kita. Jadi fokuslah pada hal yang bisa jadi kendali kita. Yang kedua, dari segi hubungan luar negeri, tentu kita harus buka tadi jalur komunikasi. Menurut saya dengan kita punya dialog partner system ya di ASEAN, itu kita bisa buka komunikasi misalnya summit ASEAN India, kemudian ASEAN Jepang, kemudian ASEAN China. Dan jalur bilateral harus dilakukan paralel bersamaan dengan itu. Supaya apa yang kita dapat lewat mekanisme ASEAN tetap bisa kita pertajam gain kita atau perolehan kita lewat jalur yang bilateral. Demikian pula dengan Uni Eropa. Uni Eropa itu dalam posisi sebenarnya limbung ya dengan urusan Ukraina dan Rusia yang belum selesai, kemudian harga energi yang melejit juga tinggi dan di situ sudah risiko perusakan ekonominya juga tinggi di Eropa. Itu sebenarnya mereka itu pengen tuh punya
diversifikasi kemitraan dengan negara-negara Asia Tenggara. Cuman pendekatannya tuh belum ketemu di situ karena mereka masih melakukan hal-hal yang sifatnya pro pada Amerika Serikat. Nah, menurut saya itu dialog-dialog yang mungkin hasilnya nggak terlalu kelihatan cepat langsung, tetapi lewat kantor perwakilan kita yang ada di Eropa, kemudian lewat ada 1.5 track dialog, kita udah jalan sampai 2 kali dengan Eropa, kita harus dibuka lagi misalnya dengan India, karena India tahun ini itu menjadi kekuatan di BRICS ya, menjadi chairnya, itu juga harus dibuka. Itu beberapa contoh. Oke, baik. Sebelum menutup, saya ingin ke Pak Zulfan. Pak Zulfan, ultimatum 48 jam ini akan berujung pada perang terbuka atau gencatan senjata? Saya kira gencatan senjata pun sulit terjadi, ya, dan untuk perang terbuka juga tidak akan terjadi. Amerika pasti, tadi sudah Mbak Dina mengatakan, di dalam negeri, kemudian dengan perhitungan-perhitungan di luar negeri, kekuatan-kekuatan, dia berhitung. Paling ini perang-perang kecil, ya, untuk menekan Iran, dan Iran juga akan menjawab tekanan-tekanan Amerika. Jadi termasuk kalau energi mereka dibom, maka Iran akan membalas juga yang sama. Kalau kecil ya kecil juga. Jadi kita lihatlah harapan kita ini tidak akan terjadi perang terbuka. Kemudian duduk bersama untuk berdialog. Memang sulit bagi Iran itu, harga dirinya itu udah luar biasa. Korban pemimpin mereka Ali Khamenei itu sangat mahal. Tapi di samping itu Amerika ini prestis, gengsi sebagai negara superpower yang selama ini digadang-gadang paling hebat. Ternyata hampir 1 bulan tidak berhasil mengalahkan Iran. Ini juga prestis gitu loh. Jadi disinilah yang kita harapkan. Tadi betul, tekanan dalam negeri di Amerika, kemudian membangun kebersamaan dengan Iran dari negara-negara tertentu, sehingga ini bisa damai. Itu harapan kita. Ya, semoga masih ada harapan ya untuk duduk bersama, membuka ruang diplomasi. Tentunya ini harapan juga dari seluruh masyarakat dunia, meskipun keadaan yang saat ini tengah memanas. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir di kesempatan dialog NTV Prime kali ini. Mbak Dina Praptora Harja, pendiri Sinergi Policies, dan juga Pak Zulfan Lindan, politisi senior. Terima kasih para narasumber, selamat beraktivitas kembali.